Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari tim KKN PPM UGM 2021 Unit YO 134 Wates dengan DPL Dr. Gigi Lastria Widita MSc PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan secara singkat mengenai poster klasifikasi sampah. Seperti yang kita ketahui selama ini, secara umum kita memahami bahwa klasifikasi sampah itu hanya ada dua kategori, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Padahal, dengan mengklasifikasikannya lagi menjadi beberapa kategori dengan lebih rinci dan detail, tentu akan lebih memudahkan kita dalam memilah sampah tersebut dan mendaur ulangnya. Baiklah, langsung kita bahas bersama-sama untuk tipe klasifikasi sampah tersebut. Yang pertama ada sampah kertas. Sampah kertas antara lain terdiri dari kertas bekas, koran, tisu, bungkus makanan, karton, serta kardus. Sampah kertas perlu dipilih dan dijadikan kategori tersendiri karena kertas-kertas tersebut dapat didaur ulang untuk menjadi kertas daur ulang seperti misalnya kertas buram. Karena kertas juga berasal dari pohon, sehingga dengan melakukan daur ulang pada kertas, kita dapat mengurangi penebangan pohon secara berlebihan. Selanjutnya, yaitu ada sampah kaca. Sampah kaca antara lain terdiri dari pecahan piring, mangkok, gelas, botol kaca, pecahan kaca, beling, dan lain-lain sebagainya. Sampah kaca ini perlu dipisahkan, karena jika tercampur, bisa membahayakan orang lain akibat terkena pecahan kaca tersebut. Selain itu, dengan mengkategorisasikannya menjadi sampah kaca, maka kaca-kaca tersebut dapat dilakukan daur ulang untuk menjadi kaca daur ulang dan dapat digunakan kembali. Untuk kategori selanjutnya ada sampah plastik. Sampah plastik antara lain terdiri dari kantong kresek, kemasan plastik, botol plastik, maupun sendok plastik. Sampah plastik ini perlu dipisahkan karena sulit untuk terurai secara alami di alam, sehingga akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, sampah plastik perlu dikumpulkan dan didaur ulang kembali untuk menjadi plastik daur ulang, sehingga tidak akan mencemari lingkungan. Untuk kategori selanjutnya ada sampah elektronik. Nah, sampah elektronik ini antara lain terdiri dari lampu bekas, handphone, laptop, batu baterai, serta alat elektronik lainnya. Sampah elektronik ini kebanyakan mengandung berbagai macam jenis logam, dan bahkan ada yang mengandung logam berat atau bahan berbahaya sehingga perlu dipisahkan agar tidak merusak lingkungan. Selain itu, logam-logam tersebut bisa diekstraksi kembali untuk digunakan kembali. Untuk kategori selanjutnya ada sampah logam. Sampah logam antara lain terdiri dari kaleng minuman, tutup botol, kemasan makanan kalengan, pisau cukur, serta gunting. Sampah logam ini perlu dipisahkan untuk mempermudah dalam mengklasifikasi kandungan logam pada tiap sampah sehingga mudah dalam proses daur ulang. Selain itu, sampah logam ini kalau dibuang sembarangan cenderung berbahaya karena dapat melukai orang. Nah, pada kategori yang terakhir ada sampah organik. Sampah organik ini antara lain terdiri dari sisa-sisa makanan, dedaunan kering, buah busuk, serta ranting-ranting pohon. Sampah organik ini dapat terurai langsung secara alami dalam waktu singkat dan juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanah. Demikian penjelasan dari klasifikasi sampah secara mendetail untuk memudahkan kita dalam memisahkan sampah dan memudahkan pula dalam proses daur ulang sehingga dapat melindungi lingkungan kita dari terjadinya pencemaran sampah akibat sampah yang menumpuk dan tidak didaur ulang karena sulit diklasifikasikan. Terima kasih.